Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Rijal. Langsung nih join. Baik, ini sambil nunggu ya. Maksudnya ada kerjaan yang lagi berjalan. Ya bisa ditinggal dulu, jadi kita coba buka kelas sesaat. Dan memang topik kita untuk sore hari ini insyaallah serangkaian dengan yang kemarin. Masih di database, lebih ke bagaimana sekarang kita melakukan fungsi import ekspor database. Karena untuk beberapa orang mungkin enggak. Untuk beberapa orang, saya sendiri itu dulu juga kebingungan ketika bekerja dengan database, dalam artian mungkin selalu kepikiran tuh kayak gini. Ada rekanan yang bikin database, kemudian dalam TikTokan di sisi development tuh kadang suka kayak gini. Udah Mas, coba dijalanin dulu aja di lokal. Nah ini terminologi yang sering muncul ya. Jalanin aja dulu di lokal, database-nya juga tarik aja di lokal. Ini saya kasih file database-nya. Lantas kemudian kan kalau kita belum begitu familiar, pasti bingung sendiri diapain gitu filenya gitu kan ya. Dan filenya kayak apa wujudnya. Nah ini yang akan kita pelajari, sehingga nanti kalau saya melakukan transferring project yang sudah ada database, teman-teman bisa coba mengadaptasikan database itu di punya sendiri, nyoba-nyoba sendiri, nggak tergantung ke platform ataupun sistem di saya. Begitu pula kalau nanti searching di internet, kemudian ada proyekan yang kemudian di-share, ada database-nya, nah juga tahu nanti tata cara mengoperasikan dan mengintegrasikannya ke XAMPP kita. Nah, untuk itu maka kita akan memanfaatkan database yang kemarin sudah kita buat ya. Ceritanya adalah skenario-nya saya akan mengeksporkan database yang kemarin, kemudian saya akan hapus, kemudian saya akan membuat database berasal dari hasil ekspor tadi. Jadi ibaratnya kayak backup and restore, ya. Nah, ini ibaratnya itu adalah ada dua pekerjaan dari seorang DBA, database administrator, yang kadang ini merangkap kalau kita ngomongin di pemrograman web ya. Jadi web developer iya, DBA-nya juga iya di dia. Jadi harus mengerti itu. Nah, lantas kemudian pekerjaan yang sifatnya input output yaitu yang tadi ada proses backup database yang dipakai untuk ya menyimpan lah ya. Jadi kalau ada apa-apa maka ini kita balikin. Nah, istilah anti backup atau kebalikan dari backup disebut dengan restore. Nah, kita di sini akan belajar bermain dengan backup di MySQL dan juga restore-nya. Yang kemudian terminologinya lebih umum lah ya, yang paling simpelnya itu adalah backup itu berarti jatuhnya jadi export gitu ya. Export DB, nah ini menjadi import DB. Gitu ya. Nah, maka kita akan belajar bagaimana cara melakukan ini. Jadi skenario-nya ibaratnya kayak begini lah kurang lebihnya. Saya punya, ini contoh ya, database lokal. Ya. Kemudian database lokal ini sering melakukan eksperimen sehingga struktur tabelnya berubah-ubah. Nah, untuk memastikan bahwa si database yang ada di dalamnya ini termaintain dengan versioning tertentu gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Dengan versioning tertentu maka saya akan eksporkan dulu. Nah, itu dia. Jadi database ini kita eksporkan, ekspor, dan kemudian dibentuk menjadi file bla bla bla. Misalkan backup db.sql. Jadi filenya adalah file SQL. Oke, bayang ya. Nah, file ini menjadi file bebas sehingga akhirnya berikutnya jika ada kebutuhan untuk mengkloningkan si database-nya kita,
entah di mesin yang sama ataupun misalkan ya kita punya server development gitu ya. Kita punya server dev, ini di laptop sendiri, ini di development server. Oke. Nah, maka untuk mengkondisikan struktur table dan database-nya biar identik gitu kan ya, maka ini bisa dimanfaatkan gitu loh ya. Bisa kita manfaatkan untuk tinggal ditarik ke sini. Nah, gitu. Nah, istilah memunculkan database dari si file SQL, banyak orang menggunakan operasi import gitu ya. Nah, bahasa horornya export ini. Kemudian ada beberapa orang mengistilahkan dia dengan aktivitas nge-backup ya, backup. Nah, yang import ini disebut dengan istilahnya restore. Gitu ya. Oke. Nah, maka kita akan coba lihat bagaimana cara melakukan hal ini. Kita akan backup, kita akan restore. Baik, langkahnya adalah sederhana sebetulnya. Jadi cukup arahkan dulu ke database yang kita kemarin sudah buat. Kita kemarin bikin DB Data Science. Nah, ada satu tabel. Jadi ceritanya kita akan melakukan mekanisme yang tadi. Database-nya ini kemudian kita eksporkan. Kemudian setelah itu kita bikin rumah baru. Strukturnya adalah sama dengan ini dan beberapa tambahan tabel yang lain. Baik ya. Nah, mekanismenya sederhana, cukup mengarahkan, memanfaatkan phpMyAdmin, masuk ke export, kemudian sudah tinggal pilih di sini formatnya mau apa. Oke, nah yang paling umum adalah format SQL. Jadi biarin aja udah. Tarang, selesai. Baik ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan file Excel. File SQL. File hasil backupnya. Dan inilah yang sering kemudian kita temukan di internet sana. Ketika orang nge-share project gitu kan ya, kemudian pengen kita coba explore, kita pengen discover, kita pengen learning dari situ. Nah, mereka nge-share-nya adalah file SQL. Paham ya? Nah, ketika disimpan dia akan menggunakan nama database sebagai nama filenya. Jadi kalau misalkan kita buka filenya, ketika kita buka, isinya adalah berupa perintah-perintah SQL yang beberapa di antaranya udah kita pelajarin kemarin. Nah, di bagian atas dikasih tahu juga nih nama dari si database-nya, DB Data Science, gitu ya. Artinya kalau Anda telusuri ke bawah sini, ke berikut-berikutnya gitu ya, langsung tiba-tiba melakukan create table. Jadi kalau kita searching kata database di sini, gitu ya, itu cuma muncul di baris ini saja dan di komen. Berarti apa? Ini memberikan isyarat bahwa ketika kita mau menggunakan file ini sebagai sumber untuk mengimport, maka pastikan database itu dibuat manual. Gitu kan ya. Ya, jadi teknik untuk melakukan restore terhadap database dengan file SQL yang sudah kita punya, langkahnya adalah create dulu database-nya, rumahnya, baru kemudian si script ini kita import. Gitu ya. Nah, maka kita akan coba membuat sekarang sebuah rumah. Kalau aslinya DB Data Science, saya pengen menggunakan nama yang lain nih. Misalkan DB Data Analysis. Nah, data analisis, gitu kan ya. Maka ya langkahnya tadi, kita akan buat dulu database-nya. Cara buat database kemarin sudah dipelajari ya. Cukup masuk ke servernya, klik basis datanya, kemudian dibikin DB Data Analysis. Cus. Nah, kalau kemarin kita bikin table itu lewat sini, kasih nama table, berapa kolom, go atau kirim, kemudian ngisi kolom demi kolomnya. Nah, kalau kita sudah punya file SQL itu cukup mudah. Kita cukup mengarahkan saja import
Nah, ini dia prosedurnya. Masuk ke menu import, kemudian pilih deh filenya. Ada batasan filenya, hati-hati. Filenya hanya sebesar ini, batas ukurannya. Nah, kenapa kok ada batasan ukuran? Ternyata kalau kita udah ngomongin backup database dari si mesin production, tentu datanya sudah terisi setiap saat gitu ya. Dan tanpa terasa sebulan 2 bulan udah membuat si filenya kalau dieksporkan jadi ukurannya besar. Nah, si phpMyAdmin kemudian berikan batasan kalau mau mengimpor file nggak bisa melebihi ini. Jadi kalau misalkan ada hal demikian, maka perlu ada teknik lebih jauh. Jadi biasanya saya mengimportkan dulu si skemanya saja, kemudian datanya menyusul. Ya kan? Bisa seperti itu. Banyak cara lah. Nah, kita bermain di yang sederhana dulu. Kita teruskan ya. Kita akan mengambil datanya dengan format SQL. Caranya adalah ini, hati-hati. Ini nggak kelihatan. Jadi kalau nggak terbiasa, ujuk-ujuk kirim aja gitu ya. Nah, ternyata kita harus ambil dulu filenya. Filenya kita ambil dulu. Gimana ya? Saya tuh kelihatan ya? Ya. Nah ini dia, DB Data Science. Oke, oh iya, satu lagi. Kita coba lihat ya. Waktu dia diekspor jadi file SQL, dalamannya kan kayak gini ya, create table, itu bikin table dengan script. Ternyata memang betul, di dalamnya ada data-data yang sudah ada di situ, sudah disiapin dalam bentuk script untuk insertnya. Jadi waktu file SQL ini nanti diimport itu, dari atas sampai bawah akan dijalani. Berarti kalau dia nemuin create table, dia akan bikin dulu tabelnya. Habis bikin table, ada perintah insert, dia akan tambahin data untuk table si data crawl-nya. Kalau datanya sudah ada, nah dia udah bikin skenario. Jika tabelnya tidak ada, dibuatkan. Kalau ada, maka ada 2 kondisi. Kalau ini mah nggak dibikin ya, tapi biasanya di drop dulu, baru dibikin ulang. Nah, gitu ya. Yuk kita teruskan, udah dipilih ya, filenya udah dipilih, formatnya udah SQL, kemudian kita kirim. Oke, ini indikator berhasilnya ya gini doang, import telah berhasil, ada 13 query ternyata, dan ternyata dengan cara ini, ya tabelnya udah ada tuh. Ya kan ya, sederhana. Dan bukannya tabelnya aja, isinya juga sudah ada. Nah, jadi ternyata ini adalah cara mudah untuk belajar database. Jadi kalau misalkan ada tugas misalkannya dari saya, tolong buatkan front end application untuk menyajikan 100 data gitu. Nah, datanya tolong ambil dari database. Lantas kemudian saya kasih lah file SQL ini. Nah, jangan kemudian bingung gitu kan ya. Maka tersirat sebuah perintah bahwa file SQL-nya itu diimport dulu gitu kan ya. Kemudian baru dijalankan. Nah, gitu kan ya, sederhana kan? Nah, jika udah seperti ini, kemudian kita mau ngebikin tambahan table yang lain ya suka-suka kita gitu kan ya. Contoh misalkan saya mau bikin table yang lain, itu table user kemarin itu sama table role. Nah, sekarang karena kita sudah punya file SQL yang tadi gitu ya, kita bisa manfaatkan gitu ini tuh untuk kebutuhan ngebikin table tanpa ribet-ribet pakai dialog. Ya beberapa orang lebih nyaman dengan dialog Windows-nya ya, tapi beberapa yang lain lebih nyaman dengan script ya. Table user misalkan ya, tentu ada ID, kemudian ada name, kemudian ada username, ada email, ada password. Nah, ini sebagai best practice. User ini kalau best practice-nya kan ya ada dan mungkin selamanya akan ada. Tetapi ada kondisi di mana si data itu akan dihapus atau di-update kan itu ya. Nah, kita bisa nge-track perubahan itu. Jadi kalau ngapus tuh nggak betul-betul ngapus, cuma ngerubah status. Jadi saya tambahkan is delete gitu ya. Kemudian deleted add. Jadi apakah ini datanya masih aktif? Tinggal cek di is delete-nya. Ya kan ya?
Apakah kemudian, kemudian ketika itu statusnya deleted, maka kapan? Nah, itu bisa ketahuan dari deleted at. Nah, ini tak kopas untuk membuatkan yang, oh iya, nggak tahu nampak ya. Untuk yang update ya, is updated. Nah, gini ya, kok detail sih, delete. Nah, sekarang tinggal ngomongin tipe datanya ya. Oke, kita akan ngomongin tipe datanya. Tipe datanya ini udah benar. Oh, ini salah nih. Ini nama kita bikin pakai varchar. Varchar, username sama, email 100 saja. Nah, password biarkan dulu varchar ya. Jadi sebetulnya harus di hashing ya. Tapi biarkan dulu. Kemudian, oh iya tadi lupa. Bentar. Itu delete berarti dalam bentuk tanggalan ya. Oke, berarti ini date ya. Ini date. Oke. Nah, is deleted bisa dalam bentuk binary ya. Mana tadi? Oke. Oke, nah sekarang ini bagian belakang ini juga penting nih. Bagian belakang ini ada statement not null. Not null ini penting buat dipahami, di mana struktur kolom dari sebuah tabel itu bisa kita biarkan kosong, tapi juga ada yang sifatnya wajib diisi. Jadi ketentuan wajib mengisi sebuah field di table itu bisa diatur dari front end, di formnya, juga bisa diatur di database-nya. Nah, kalau sifatnya sangat restrict banget di level data, maka baiknya di database dipasang, di front end juga ditambahkan atribut required seperti yang sudah kita pelajari. Nah, tapi jangan terlalu strict juga, nanti repot sendiri. Contoh misalkan, oke, name itu bolehlah dia tidak diisi, tapi username wajib karena ini untuk login misalkan ya. Email wajib diisi, password wajib diisi. Nah, ini istilah-nya kosong aja gitu kan. Deleted juga boleh kosong. Nah, udah seperti itu. Nah, ini adalah pemanfaatan script untuk ngebikin sebuah table ya. Oke, kemudian auto incrementnya udah ya dibikin, engine-nya pakai yang terbaru InnoDB. Oke, cukuplah. Wah, deploy-nya udah beres, seperti saya nggak bisa lebih lama lagi. Ada yang kurang kah? Oh. Oke. Ada kelebihan koma tadi ya. Baik, nah sekarang saya sudah punya table user ya. Table user seperti ini. Kondisinya kosong. Ya kan ya. Ini strukturnya sudah ada. Kemudian kalau kita bikin data, nah sudah muncul ya. Bisa kita isikan. Oke. Seperti itu kurang lebih. Baik, ada pertanyaan mungkin. Nah, berhubung pekerjaan saya juga sudah muncul, jadi insya Allah ini akan menjadi serangkaian pekerjaan yang yang materinya bersambung dengan yang kemarin. Dan untuk awalan database, saya rasa kita akan berhenti sampai sesi ini. Tinggal berikutnya kita memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari dengan sangat minim ini untuk operasional yang powerful nanti di bagian front end. Jadi cukup sih tentunya tahu perintah select yang kemarin, nanti tinggal kita matangkan di level front end-nya.
Kemudian juga nanti ada tahapan untuk memahami tentang pembuatan koneksi, ya. Nah, tugas insya Allah setelah Lebaran lah ya. Lebaran mah kita bebas dulu. Nah, nanti kita akan belajar tentang membangun koneksi. Jadi memahami tentang komunikasi antara dua engine. Engine MySQL kita ini dengan engine dari si aplikasinya kita. Itu ada Apache kan kita ya untuk webnya. Dan nanti ada Python untuk data crawling ke sosial medianya. Nah, kita tentu harus menghubungkan ketiga sistem itu kedua sistem tadi ke database, dan kita tentu harus bangun jembatan komunikasinya. Ya, seperti itu mungkin kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Untuk nanti kita mainnya di OOP ya. Kita akan main di OOP untuk membiasakan untuk bisa masuk ke framework nanti. Untuk database nanti saya akan perkenalkan yang PDO juga. Jadi biar nggak terlalu kelimpungan ketika ngerjain pekerjaan project. Oke ya. Ya, semualah kita coba cicipin. Paling nggak tahu nanti mana yang positif, mana yang enggak, mana yang powerful, mana yang efektif, mana yang enggak ya. Seperti itu. Dah cukup ya. Jadi Anda silakan siap-siap buat buka. Saya juga masih harus lanjut mengerjakan pekerjaan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat dengan waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pekan depan setelah kita libur cuti bersama. Ya, insya Allah disambung, insya Allah kalau nggak ada halangan di sekitar Selasa lah ya, Selasa atau Rabu. Nanti saya kabari lagi. Nah, sebelum masuk nanti ada beberapa tugas mungkin yang mulai diharapkan disubmit dan disiapkan saja semuanya. Oke, terima kasih banyak. Selamat menyiapkan untuk berbuka dan untuk berlebaran besok. Mudah-mudahan di 1 malam terakhir ini Anda bisa mendapatkan banyak keberkahan, banyak semangat untuk mengisi malamnya ya. Sehingga kita keluar dari Ramadan ini kita betul-betul kembali ke dalam fitrah kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.